Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas topik 8 yang berjudul AI dan Machine Learning dalam robotika. Langsung saja ke slide selanjutnya. AI dan Machine Learning dalam robotika. Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning merupakan teknologi kunci dalam perkembangan robotika modern. Dengan penerapan AI, robot tidak hanya menjalankan perintah tetap, tetapi juga mampu belajar, menganalisis lingkungan, dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi kerja serta variasi produk. Pembukaan. Perkembangan industri menurut sistem produksi yang cepat, fleksibel, dan presisi tinggi. Robot industri konvensional memiliki keterbatasan karena hanya bekerja berdasarkan program statis. Dengan hadirnya AI dan machine learning, robot dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, menghadapi variasi bentuk dan posisi produk, dan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Peran AI dan machine learning dalam robotika. AI berperan sebagai otak yang memungkinkan robot untuk mengambil keputusan berdasarkan data, mengenali pola dan kondisi tertentu, merespon situasi yang tidak terduga. Machine learning memungkinkan robot untuk terus meningkatkan performanya melalui proses pembelajaran dari data dan pengalaman berikutnya. Computer vision dalam robotika. Computer vision adalah teknologi yang memungkinkan robot untuk melihat menggunakan kamera dan sensor visual. Fungsi utama computer vision dalam robotika yaitu identifikasi objek, penentuan posisi dan orientasi objek, analisis visual untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menjadi fondasi utama dalam quality control bin picking. Computer vision untuk quality control. Dalam proses quality control, computer vision digunakan untuk melakukan inspeksi produk secara otomatis. Manfaat utama deteksi cacat produk seperti retak, goresan, atau deformasi. Pemeriksaan dimensi dan sesuai standar, mengurangi kesalahan akibat kelelahan manusia. Proses inspeksi menjadi lebih cepat, akurat, dan konsisten. Nah, dengan adanya proses quality control melalui computer vision ini, dia bisa mendeteksi produk yang cacat seperti retak atau goresan dan deformasi, dan juga bisa mengurangi kesalahan akibat kelelahan manusia karena manusia tidak bisa seperti robot, dan juga biasanya menjadi lebih cepat, akurat, dan konsisten. Computer vision untuk bin picking. Bin picking adalah proses pengambilan objek yang tersusun secara acak dalam sebuah kontainer. Dengan computer vision, kamera 2D atau 3D memindai objek. Sistem mengenali bentuk dan posisi objek, lalu robot menentukan objek yang paling memungkinkan untuk diambil. Penerapan ini sangat umum pada industri manufaktur dan otomasi gudang. Dengan adanya kamera 2 dimensi atau 3 dimensi, dia bisa memindai objek. Nah, dengan adanya kamera tersebut, itu memungkinkan pada industri manufaktur atau otomasi itu sangat memudahkan. Lalu ada machine learning dalam robotika. Machine learning memungkinkan robot untuk belajar dari data tanpa harus diprogram ulang secara manual. Keunggulan utama, robot dapat meningkatkan akurasi seiring waktu. Sistem menjadi adaptif terhadap variasi produk. Lalu proses otomasi menjadi lebih fleksibel. Semakin banyak data yang digunakan, semakin baik performa robot. Machine learning untuk adaptive gripping. Adaptive gripping adalah kemampuan robot untuk menyesuaikan gaya dan posisi cengkeraman. Dengan machine learning, robot dapat menentukan gaya cengkeram optimal, menghindari kerusakan pada produk yang rapuh, menangani berbagai benturan, bentuk, dan material benda. Hal ini mengurangi kebutuhan pergantian alat dan pemrograman ulang. Machine learning untuk path planning. Path planning adalah proses penentuan jalur pergerakan robot dari satu titik ke titik lain.
Machine learning membantu robot menentukan jalur paling efisien, menghindari tabrakan dengan objek lain, menyesuaikan pergerakan secara real time. Robot menjadi lebih cepat, aman, dan efisien dalam bekerja. Dengan adanya path planning ini, robot bisa menentukan jalur yang paling efisien, mungkin dengan menggunakan sensor, sehingga menghindari tabrakan dengan objek lain atau robot yang lain, dan juga menyesuaikan gerakan secara real time, mungkin tidak delay, sehingga robot menjadi aman, cepat, dan efisien dalam bekerja. Predictive maintenance dengan AI. Predictive maintenance menggunakan AI untuk memantau kondisi robot dan mesin secara terus-menerus. Data yang dianalisis antara lain getaran mesin, suhu komponen, lama waktu operasi. Dengan analisis ini, sistem dapat memprediksi potensi kerusakan sebelum terjadi sehingga downtime dapat diminimalkan. Keunggulan AI dan machine learning dalam robotika. Penerapan AI dan machine learning memberikan berbagai keunggulan, antara lain robot mampu belajar dari pengalaman, adaptif terhadap variasi produk dan lingkungan, peningkatan produktivitas dan efisiensi, penurunan biaya perawatan dan kesalahan produksi. Teknologi ini mendukung implementasi industri 4.0. Dengan adanya AI dan machine learning, robotika mempunyai keunggulan yang baik. Untuk contoh implementasinya, beberapa contoh nyata penerapan AI dalam robotika: random bin picking pada lini produksi, deteksi cacat produk secara otomatis, robot assembly yang menyesuaikan proses berdasarkan jenis produk. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa AI sudah diterapkan secara luas di industri. Penutup. Untuk kesimpulan, AI dan machine learning telah mengubah peran robot dari sistem otomatis konvensional menjadi sistem cerdas yang mampu melihat, belajar, dan beradaptasi. Dengan dukungan computer vision, machine learning, dan predictive maintenance, robot menjadi fleksibel, efisien, dan andal dalam menghadapi tantangan industri modern. Untuk kesimpulan akhirnya, AI dan machine learning merupakan kunci utama pengembangan robotika di era otomasi dan industri 4.0. Dengan adanya AI dan machine learning di era industri 4.0 ini sangat membantu dan menjadi sistem cerdas yang mampu melihat, belajar, dan beradaptasi. Dengan dukungan komputer, machine learning, dan predictive maintenance, membuat robot menjadi fleksibel, efisien, dan andal dalam menghadapi tantangan industri modern, seperti mendeteksi barang yang cacat ataupun menghindari terjadinya tabrakan terhadap benda atau sesama robot. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi atau topik hari kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.